Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita dapat belajar lagi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik semua, kita kembali lagi belajar bersama dalam tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dalam edisi Aku Cinta Membaca. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu dapatkan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Berikutnya adik-adik silakan baca kisah tentang kisah Merak dan Gagak Putih, cerita dari rakyat Myanmar. Silakan membaca. Berikutnya adalah asal mula asap Gunung Kanlaon, legenda dari Filipina. Silakan adik-adik baca juga. Nah, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Adik-adik pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertangga ketika semua keluarga saling mendukung, saling membantu, serta bekerja sama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kenyamanan dalam bertangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Persamaan letak geografis, kemiripan budaya, serta adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tan Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Komnan dari Thailand, S. Raja Natnan dari Singapura, dan Narciko Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan negara ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara ASEAN tersebut adalah: yang pertama, 5 negara ASEAN pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,
Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Berikutnya disusul oleh Brunei bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Disusul berikutnya Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Berikutnya disusul oleh Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Berikutnya bergabung lagi Kamboja pada tanggal 30 April tahun 1999. ASEAN, Organisasi Regional Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional menjadi tempat bernaung negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok merupakan landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh lima utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; 2. Tan Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia; Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina; 4. R. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura; yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok yang selanjutnya juga disebut sebagai Deklarasi ASEAN, tujuan didirikannya organisasi ini adalah: A. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerjasama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Dalam menjaga hubungan antar anggota, ASEAN berperan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia (TAC) yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 24 Februari tahun 1976 sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi, ataupun paksaan dari pihak luar. Yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan lainnya. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Yang kelima, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang keenam, kerjasama efektif antar sesama negara peserta. Manfaat yang dirasakan oleh negara-negara ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara ASEAN adalah sebagai berikut. Adik-adik silahkan baca sendiri. Nah, demikianlah adik-adik pelajaran kali ini. Kita sudah di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik-adik terima kasih banyak atas perhatiannya.
Selamat belajar, selamat berlatih, dan jangan lupa like, share, and subscribe.